Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Monggo dimiliki semua para kiai, para santri, umat Islam, putra-putri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, fatayat, ansor, banser, semuanya. Kalangan Muhammadiyah, Persis, LGI, semua harus memiliki sekalian. Semua umat Islam, non-muslim pun harus beli ini. Ulama Nusantara menggugat nasab Ba'alawi. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia, Nusantara, untuk pegangan, untuk anak cucu kita nanti. Ya. Ajakan bersolawat, ajakan bertawasul kepada Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun ini sunnah, tapi sepertinya ini menjadi kewajiban umat muslim ketika kita sangat merindukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kita coba berdialektika di alam bawah sadar kita dan semakin mendekat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan umat muslim di seluruh dunia. Sekali lagi, meskipun sunnah, tapi sepertinya ini menjadi suatu kewajiban agar rohani kita itu tidak kering. Kerinduan kita, ya, kecintaan kita, terus hal-hal yang itu sebuah keindahan. Bagaimana kita bisa berdialektika meskipun di alam bawah sadar kita. Ini sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Tapi belakangan ini, ketika polemik mengenai nasab palsu klan Ba'alawi atau para habaib di Indonesia, akhirnya banyak pendapat-pendapat dari para netizen, dari para ulama, dari para ustadz dan kiai yang sependapat ketika munculnya sebuah tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tulisan yang pertama yang berjudul Menakar Nasab Habaib di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan tulisan yang berikutnya, Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Dan Kiai Haji Madudin tidak sendiri. Banyak para ulama-ulama juga, para ustadz, para kiai yang memang mempunyai data, mempunyai kitab-kitab yang itu juga satu atau sepemahaman dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin, kemudian menggarisbawahi apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Madudin dengan temuannya tersebut. Nah, akhirnya para netizen ini menyoroti sekali dengan seksama. Kenapa? Terlepas dari bahwa ajakan bersolawat, ajakan bertawasul kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ini memang tidak ada salahnya. Yang saya awal katakan tadi, meskipun sunnah, tapi sepertinya itu menjadi kewajiban. Pertanyaannya akhirnya apa? Netizen terus mengamati perkembangan solawatan yang diciptakan oleh klan Ba'alawi di majelis-majelis mereka, bahkan juga di majelis-majelis yang itu sepertinya dalam tanda petik memang dikondisikan dengan pemerintah-pemerintah daerah tertentu. Nah, ini akhirnya netizen, kiai, ustadz, dan para kiai ini kenapa? Selama ini kok kita tidak sadar bahwa solawat bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW ini kok dikomersilkan
akhirnya menjadi industri sholawat. Kita tahulah bagaimana gerakan mereka ini, klan Balawi, mendekati para pejabat, dari mulai pejabat pusat hingga daerah, agar acara-acara sholawatan yang serupa itu terus dilakukan, bahkan dijadwalkan tiap tahun menggunakan anggaran baik pusat maupun anggaran dari daerah. Ini yang muncul kesimpulan yang seringkali berkomentar di kolom komentar Awi Kertapati Channel terkait dengan industri sholawat ini. Akhirnya kita juga terusik juga. Ini seperti apa sih sebetulnya sejarah yang selalu mereka katakan mengenai Tarim, mengenai Hadramaut, mengenai imam besar mereka, Umar Hafiz, yang menceritakan tentang hal-hal yang akhirnya sekarang ini banyak dihujat oleh para netizen. Contoh, Fakih Mukodam yang bisa Isra Mi'raj sampai 70 kali dalam waktu 24 jam. Kemudian bisa menurunkan rantai baja, dikiloin. Ini kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian bisa healing ke surga 1 minggu sekali, atau bisa weekend lah. Weekend tuh mereka yang dikatakan oleh Umar Hafiz dan di sponsori dan didukung oleh para influencer, baik itu anak-anak keturunan Hadramaut yang tinggal di Indonesia maupun para pribumi yang memang sudah menjadi anteknya klan Balawi, ya mengiyakan sohih gitu loh, bahwa cerita-cerita yang seperti itu menjadi sohih, surah wal isfadoh, seperti itulah. Nah, akhirnya netizen juga tidak puas. Cerita walaupun mereka sudah menampik ya, nggak masuk akal, bahkan lucu banget gitu. Si keturunan-keturunan yang tinggal di Indonesia ini yang menjadi pendukung cerita-cerita khurafat dari imam besarnya Umar Hafiz. Akhirnya, meskipun Anda juga sudah pernah melihat bagaimana sahabat kita satu ini, Bang Yusuf Hanan, yang pernah tinggal di Tarim kurang lebih 2 tahun, dan pasti Anda sudah lihat bagaimana Bang Yusuf Hanan ini menceritakan dengan real, dengan apa adanya, tanpa dengan tujuan-tujuan untuk memprovokasi, mengada-ada, tapi memang real. Bang Yusuf Hanan ini pernah tinggal di sana di Tarim kurang lebih 2 tahun dan melakukan korespondensi dengan masyarakat di Tarim sana, para ulama-ulamanya, bahkan para tentara-tentara yang ada di sana. Dan soal Fakih Mukodam itu, orang-orang di Tarim sana tidak pernah kenal. Artinya sedikit sekali mereka mengenal yang namanya Fakih Mukodam. Sementara di Indonesia, cerita tentang Fakih Mukodam ini sudah surah wal isfadoh. Nah, makanya coba Anda simak sekali lagi bagaimana sahabat kita yang tentu saja Anda tidak asing lagi, Gus Rifki Zulfikar, akan menuntun Anda bagaimana Gus Rifki Zulfikar ini mewawancarai sahabat kita yang pernah tinggal di Tarim kurang lebih 2 tahun itu, Bung Yusuf Hanan. Kita simak videonya. Malam ini saya bersama Abang Nasab. Kalau akun di TikToknya Abang Nasab palsu ya. Halo Bang. Betul. Ya, saya panggil Abang Nasab. Kita panggil Abang Nasab aja ya. Oke, Bang Nasab. Semoga teman-teman dukung terus ya, biar kita tetap membongkar kebodohan-kebodohan yang beredar di negeri kita tercinta. Jenengan ada di Yaman ya, jangan-jangan ada di cuma ngaku-ngaku nanti. Enggak, saya benar di Yaman. Dan saya sudah sering live, saya sering live TikTok, di mana ketika saya ini
buka-buka tentang Yaman, kita sering lihat. Saya ada 10 poin ya, tapi kalau tidak bisa habis di dalam satu pertemuan karena durasi kita 45 menit sampai 60 menit, nanti kita bisa bikin podcast di lain hari. Yang pertama itu kan Fakih Muqaddam itu kan sangat diglorifikasi di Indonesia oleh klan Habib Alwi. Nah, itu bagaimana penemuanmu tentang Fakih Muqaddam di Yaman ataupun di Tarim, Bang Nasab, tentang Fakih Muqaddam itu? Tentang Fakih Al-Muqaddam, beberapa ahli tarikh seperti orang-orang ini ahli sejarah tentang Fakih Al-Muqaddam ini, memang orang ini didengar begitu saja, tapi tidak ketahui di mana dikubur, matinya di mana nggak ada yang tahu. Cuma didengar. Terkenal. Cuma kalau masalah nggak terkenal, cuma hanya beberapa orang, tergelincir orang yang tahu. Dan itu pun terkadang dari keluarganya. Tentang Fakih Al-Muqaddam ini, beberapa daerah saya datangi karena mereka mengatakan suhra wal istifadah. Saya pengen buktikan tentang kesohrohnya si Fakih Al-Muqaddam itu, teman-teman. Ternyata beberapa daerah saya tanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam, itu tidak, kebanyakan 99% orang-orang Yaman tidak kenal siapa Fakih Al-Muqaddam, ya. Tapi kalau ditanya dari klan Ba'alawi sendiri, mereka kenal karena memang itu keluarga mereka gitu. Berarti enggak surah wal istifadah berarti ya? Enggak. Jadi suhra wal istifadah itu kan seseorang yang dikatakan suhra itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Fakih Al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali sehari, atau 15 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari, atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di riwayat-riwayat tentang Fakih Al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu, di dalam Syarah Ainiyah kitab Ba'alawi itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat, terus wa fi riwayatihi sab'ina marrat, wa fi riwayatihi sab'a marrat. Jadi di situ memang di kitab Ba'alawi mereka memang meyakini bahwasanya Fakih Al-Muqaddam, nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malahan yang paling sakti yang ada di Yaman itu, teman-teman, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau malah lebih sakti daripada Fakih Al-Muqaddam. Saya itu sering ke Aden, ke Taiz, terus ke Yafi, ke Maho, menanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam. Itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman, dari tentaranya, mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malahan banyak yang menjawab, katanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mereka kenal. Tapi kalau Fakih Al-Muqaddam, wallahu a'lam, nggak tahu kata mereka. Oke, seperti itu. Berarti bisa kita katakan cerita-cerita yang ada yang disebarkan oleh klan Habib Alwi di Indonesia itu bohong ya? Ya, kalau menurut saya itu bohong memang.